Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, sekali lagi kita dapat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya Ulama Menjawab. Mudah-mudahan terus-menerus kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala acara ini, program ini senantiasa membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari masyarakat kita dan mari kita simak bersama. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu Ustadz, yang izin bertanya, pentingkah meluruskan dan merapatkan shaf dan apa hukumnya bagi yang melalaikan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Dan hadis-hadis serupa lainnya yang keseluruhannya merupakan atau berisikan anjuran serta perintah dari baginda Rasulullah SAW kepada umat Islam tatkala salat berjamaah agar safnya dirapatkan atau diluruskan. Jadi sesungguhnya sawu itu adalah meluruskan. Adapun suddul khalal itu merapatkan. Apa bedanya meluruskan dan merapatkan? Meluruskan di sini jadi belakangnya, tumitnya itu, tumit ya, itu lurus dari ujung saf sebelah kanan sampai ujung saf sebelah kiri. Tidak ada yang maju mundur. Itu namanya meluruskan. Adapun merapatkan, tidak ada jarak yang jauh antara satu makmum dengan makmum yang lain. Kata Nabi, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sesungguhnya meluruskan saf adalah bagian daripada menegakkan dan mendirikan salat itu. Dalam riwayat lain dikatakan min tamamis shalah. Meluruskan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Oleh karena itu, maka sangatlah dianjurkan, namun perlu juga dicatat bahwa terutama merapatkan di sini tidak mesti yang nempel, tidak mesti demikian, karena apa ya? Memang ada riwayat di mana dikatakan para sahabat melakukan hal semacam itu, yaitu nempel kaki dengan kaki. Tetapi ulama kita menjelaskan bahwa yang dilakukan itu adalah sahabat sebagai ijtihad dan upaya sahabat itu sendiri dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Itu beda dengan memang diperintahkan oleh Nabi untuk nempel-nempel begitu. Jadi Nabi tidak suruh yang sampai begitu, tidak sampai, apalagi sampai mengganggu. Tetapi riwayat yang ada adalah ijtihad dan ijtihad seorang sahabat lah, atau beberapa sahabat. Cukup bagaimana intinya tidak terlalu jauh jaraknya, tidak yang sampai berjarak jauh. Kalau sampai nempel sekali juga tidak mesti. Kalau beralasan dikatakan agar tidak memberi ruang bagi syaitan, kan bisa saja di tengah-tengah itu kan ruang luas itu. Jadi antara kaki kanan dengan kaki kiri itu kan bisa saja di situ setan membuat kemah di situ kan, camping di situ. Jadi bukan soal itu kan hanya apa ya, perumpamaan saja atau majas. Intinya adalah jangan ada jarak hati, itu yang paling penting antara hamba dengan hamba yang lain. Jangan ada kebencian, jangan ada jarak yang memisahkan. Itu yang lebih ditekankan sesungguhnya daripada nempel-nempel begitu tapi malah bermusuhan. Dan dengan sebab nempel-nempelnya itu malah jadi makin keruh hubungannya ya. Karena itu ya normal-normal sajalah, sewajarnya. Yang penting
indah dipandang, karena itu juga salat berjamaah juga mengajarkan kekompakan, mengajarkan keserentakan, mengajarkan keharmonisan antara umat Islam. Nah, pertanyaannya, jika ditinggalkan bagaimana? Ya, sudah dikatakan dalam hadis tadi, bagian dari kesempurnaan. Jadi untuk menyempurnakan salat berjamaahnya. Jika tidak dilakukan, maka tidak sempurna berjamaahnya, tidak sempurna, tidak maksimal pahalanya, kualitasnya. Tetapi soal sahnya tetap sah, tidak sampai membatalkan jamaah atau membatalkan salat hanya lantaran safnya tidak diluruskan ataupun tidak dirapatkan. Jadi dia adalah bagian daripada sunnah dan adab dalam salat berjamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang izin bertanya, ketika imam membaca surah pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Diam menyimak atau membaca surah Al-Fatihah? Mohon jawabannya Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam membaca Fatihah, makmum diam. Loh, kok diam? Karena dalam Al-Quran dikatakan idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Allah mengatakan jika ada yang membaca Quran, dengarkan dia. Mengamalkan ayat itu, imam membaca Quran, dengarkanlah dia. Makanya diam. Nah, sementara makmum juga wajib membaca Fatihah. Gimana dong mengaturnya? Rukun kan? Fatihah itu rukun salat. Jika tidak dibaca, salatnya batal. Maka para ulama kita menuntun, membimbing bagaimana caranya imam selesai salat Fatihah, waladdallin, amin, imam diam, berikan waktu, kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Kenapa dia harus diam? Ya supaya fokus baca Fatihah. Nanti setelah kira-kira sudah selesai atau mau selesai, mulailah baca surat atau ayat pendek ataupun panjang, terserah, tetapi makmum bisa mendengarkan kembali bacaan Anda, tetapi beri dulu kesempatan membaca Fatihah. Silahkan mau pendek sependek-pendeknya, seperti pertanyaan tadi, bagaimana kalau baca pendek? Mau sependek-pendeknya, inna a'tainakal kautsar. Saya sendiri pernah waktu masa mahasiswa di Mesir itu waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, itu pun boleh. Saya pun pernah melakukan itu. Ya, nanti ayat kedua Taha, Allahu Akbar, tidak masalah, satu ayat pun tidak masalah. Nah, tetapi yang penting sebelumnya kasih dulu kesempatan imamnya membaca Fatihah. So, itu sebuah kekeliruan kalau waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kasihan makmumnya nggak sempat baca Fatihah. Kalaupun dia baca Fatihah, ketinggalan pahala mendengarkan bacaan Anda. Terus Anda baca nggak didengar oleh jamaah, kan sayang juga. Kasihlah jeda, baru baca ayat walaupun sependek-pendeknya. Namun sebagai makmum, jika mengalami imamnya tidak mengasih kesempatan sama sekali, ya sudah, mau gimana lagi. Surat Al-Fatihah adalah rukun. Anda baca, namun upayakan dapat kemudian nanti mendengar bacaan imam walaupun sedikit ya. Yang penting dapat mendengarkan bacaan, tapi dapat juga membaca Fatihah. Rukun, ya sekali lagi baca Fatihah itu adalah rukun. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Apa jalan lainnya? Ikuti bacaan imam. Itu juga ada saran ulama demikian. Jadi baca bersama imam. Jadi membacanya dapat, mendengarkannya pun dapat. Karena otomatis kalau kita ikuti kan otomatis kita mendengarnya. Makanya kita bisa ikuti. Baca bersama imam. Ketika dia baca Fatihah, ikuti bacaannya. Ketika baca surat pun kalau dihafal boleh mengikuti, tapi mendengarkan juga boleh. Tapi untuk Fatihahnya bisa mengikuti bacaan imam, bersama-sama membacanya, hanya saja dibacanya sir. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang umum di Indonesia. Memang dalam mazhab lain seperti Hanafi tidak wajib baca Fatihah makmum. Jika berjamaah dan imamnya membaca, sudah cukup diwakili oleh imamnya. Tapi itu mazhab yang lain ya, mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap imam, makmum, apapun, siapapun dan bagaimanapun kondisinya, dia tetap wajib membaca Fatihah. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, sahkah puasa tanpa sholat tarawih dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berpuasa tapi tidak sholat tarawih. Nah ini saya bingung menjawabnya. Dan cukup memprihatinkan pertanyaan ini sebenarnya. Kenapa memprihatinkan? Saya berharap jangan pertanyaan ini menjadi apa ya? Ya dapat dipahami lah. Ya, memang sholat tarawih itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Ya, tapi mudah-mudahan ya jangan ada pertanyaan yang seperti ini yang dimaksudkan untuk mencari jalan agar tidak bertarawih. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetap laksanakan salat tarawih. Memang sebagian masyarakat kita ketika tidak salat tarawih dia merasa kayak, nah itu nggak apa-apa, bagus, silakan. Untuk menjadi motivasinya dia dalam beribadah, tapi memang tetap keliru juga kalau mengajarkan kepada orang bahwa salat tarawih itu wajib. Ya itu keliru juga. Karena pada hakikatnya secara hukum fikih dalam Islam, hukum daripada salat tarawih itu hanyalah sunnah, ya, tidak wajib, tidak fardu ain, tidak pula fardu kifayah. Jadi hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang berpuasa tapi tidak tarawih, ya puasanya tetap sah, tetapi kualitasnya saja yang sangat-sangat rendah, ya, mutunya itu kurang sekali, kurang bermutu puasanya. Kalau hanya menahan dari makan dan minum, tetapi tidak banyak membaca Quran, tidak banyak beribadah, tidak bertahajud, tidak berterawih, tidak bertadarus, ya kualitas ibadahnya, kualitas puasanya sangat-sangat ya mendekati nihil. Karena itu tetap meskipun sunnah, dikatakan dalam banyak hadis yang umum kita dengarkan bahwa orang yang menghidupkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya siang dan malamnya, maka terampun segala dosanya dan kembali kepada fitrah. Dia suci dari segala dosa. Yaitu tentunya dengan memperbanyak ibadah, terutama dengan salat tarawih. Tapi mungkin hanya saran, jika memang sibuk kan bisa 8 rakaat. Jadi ada 8 rakaat, pilihannya ada 8 rakaat, ada 20 rakaat. Ya memang daripada tidak sama sekali, 8 rakaat lah, ya. Bahkan kurang dari itu pun tidak masalah. Yang penting adalah sholat tarawih, jangan sampai tidak sama sekali. Apalagi semata-mata sunnah kok nggak wajib. Nah itu sudah jauh itu dari dari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, meremehkan ibadah seperti itu. Mari kita hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan mengabulkan segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun pertanyaan terakhir tadi, ini cukup lucu ya. Berniat puasa sekaligus diet. Nah, ini yang diwajibkan niat berpuasanya. Ibadah itu harus diniatkan. Kalau tidak, ibadahnya tidak sah. Tapi kalau diet itu kan tidak merupakan ibadah atau ritual dalam Islam seperti puasa, salat, zakat saja kan tidak perlu dinawaitunya gitu maksudnya. Nawaitu diet lillahi ta'ala kan tidak ada dalam Islam seperti itu. Jadi silakan Anda bermaksud diet tidak apa-apa, tapi tidak perlu dilafazkan sebagaimana kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada ya. Cukup itu dilafazkan. Dan niatkan dalam hati juga bahwa besok saya akan berpuasa. Sekaligus Anda bermaksud untuk diet, ya silahkan, tidak masalah. Cuma tidak perlu dinawaitukan, dilafazkan begitu. Diniatkan untuk menjaga kesehatan, dimaksudkan untuk mengirit biaya juga kan silahkan, tidak masalah. Semua itu halal dan tidak haram. Diet juga halal,
karena itu bagian daripada menjaga kesehatan. Cuma tidak perlu ditambah gitu, nawaitu shauma ghadin ana ada wa diet sekaligus lillahi ta'ala, nggak perlu seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan sunnah-sunnahnya, perhatikan adab-adabnya, hindari makruh-makruhnya, dan itu semua sudah diajarkan oleh para ulama kita. Artinya kaji kembali, buka kitab-kitab fikihnya, bertanya kepada para ulama dan guru-guru, kaji kembali, dan mohon maaf waktu untuk di program ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan mengkaji rukun-rukunnya apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, kan itu tidak sedikit masing-masing itu. Makruh-makruhnya apa saja agar dihindari, yang membatalkan apa saja agar dihindari tentunya juga. Maka dengan menjaga semua itu, maka insya Allah otomatis Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Tetapi juga ada satu hadis saya bacakan, mudah-mudahan menjadi renungan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau mohon maaf hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Apa kata Nabi? Kalau orang berpuasa, katanya, menjalankan ibadah puasa, tapi dia masih saja berbohong, masih saja berucap yang tidak baik, melakukan maksiat, maka Allah tidak butuh, kata Nabi, tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi bisa dipahami ya, jadi seakan-akan Allah, baginda Nabi mengatakan sia-sia puasa seseorang, sudah dari pagi sampai maghrib dia tidak makan, masya Allah tabarakallah, sebegitu sampai segitunya lah ya dia melakukan seperti itu, seberat itu setiap hari pula, tapi masih saja mengumpat orang, mencaci orang, membohongi orang. Nah, kalau seperti itu sampai Nabi mengatakan Allah nggak perlu dia melakukan puasa kalau seperti itu. Kalau seperti itu jangan, nggak perlu. Nah, karena itu hal-hal seperti ini juga penting, yaitu selain menjaga apa yang tadi saya katakan rukun, sunnah, wajib, makruh dan lain sebagainya, juga jaga hati ini, jaga badan ini juga dari maksiat, agar pahala puasanya juga betul-betul berlipat ganda, dan tidak hanya kuantitasnya saja yang didapatkan, tapi juga kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Tiang izin bertanya, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Mohon jawabannya Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, ini kita belum memasuki bulan Ramadan, sesaat lagi sudah tidak sabaran menyambut Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat istimewa, di mana Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya orang yang beribadah selama 1000 bulan dan orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar saja. Itu mana yang apakah sama? Bukan sama, tapi lebih, ya kan? Lebih baik, lebih lebih banyak pahalanya, lebih tebal buku amal ibadahnya, yang ibadah betul-betul ibadah tapi pada malam Lailatul Qadar dibanding dengan yang beribadah full selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 80-an tahun kalau nggak salah ya, bayangkan. Masya Allah, jadi memang sangat-sangat rugi orang yang terlewatkan malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idznillah. Malaikat pada turun dan banyak sekali keistimewaan yang terjadi pada
malam Lailatul Qadar. Namun yang paling kita kejar, yang paling kita harapkan adalah nilai ibadah yang bisa kita peroleh apabila kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu lipatannya tak terhingga, sampai dikatakan lebih baik daripada, lebih baik bukan sama levelnya, bukan khair, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Adapun soal waktunya, ya panjang pembahasan ulama, tetapi yang umum adalah malam 27. Ya. Kenapa malam 27? Memang sejumlah riwayat para sahabat menekankan bahwa memang malam 27. Dan juga para imam-imam kita banyak yang menekankan dan meyakinkan kepada kita bahwa pada malam 27 lah, karena menyangkut peristiwa turunnya Quran. Turunnya Quran kan sudah keruan gitu pada tanggal apa, maka Lailatul Qadar, malam peristiwa itu ya tetap pada tanggal segitu. Contoh, Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal 12. Maka mengenang hari kelahiran Nabi kan setiap tahunnya tanggal 12. Tidak mungkin tahun-tahun tertentu berubah tanggal lahirnya Nabi, kan sudah terjadi. Ya, jadi tetap tanggal 12. Misalnya tahun ini tanggal 12, tahun depan tanggal 17, nggak bisa seperti itu, karena menyangkut peristiwa yang sudah terjadi pada tanggal yang sudah berlalu. Maka inna anzalnahu, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan. Berarti kan peristiwa sudah terjadi, berarti pada tanggal ya sudah tidak bisa dirubah karena sudah lalu. Nah, pada malam 27 kejadiannya. Maka Allah sudah menyebut malam itu sebagai Lailatul Qadar. Maka malam-malam berikutnya setiap tahun Lailatul Qadar itu adalah malam 27 karena bertepatan dengan peristiwa yang sudah terjadi itu. Allahu a'lam. Yaitu barangkali analisa lain, argumen lain, jika di jumlah kata dalam surat Inna Anzalnahu Qadar itu sampai itu ayat tertentu, di situ ada itu bilangan yang ke-27. Ya, selain daripada itu, kata Lailatul Qadar, kalimat Lailatul Qadar sendiri itu adalah terdiri dari 9 huruf. Dan kalimat Lailatul Qadar terulang dalam Al-Quran 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, seperti itulah isyarat-isyarat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, itu tentang Lailatul Qadar. Apapun itu, kapanpun dia, mari kita hidupkan setiap malam pada malam di bulan suci Ramadan, terutama 10 malam terakhir, dan tak terkecuali adalah malam 27 Ramadan. Tadi pertanyaan tentang nuzul Quran, turunnya Quran, ya jelas itu juga salah satu penyebab mengapa bulan Ramadan menjadi sangat mulia, karena padanya dahulu kala terjadi peristiwa yang sangat mulia, sangat dahsyat, yaitu turunnya kitab suci Al-Quran. Membahas tentang kemuliaan Al-Quran tentu tidak ada akhirnya, namun yang tidak kalah penting kita resapi dan hayati adalah kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran yang begitu dahsyat itu kepada siapa diturunkan? Tentunya kepada orang yang juga dahsyat, orang yang manusia yang sangat agung, mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi ada dalam ayat dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andaikan Quran itu diturunkan kepada gunung, luluh lantak gunung itu. Saking dahsyatnya Al-Quran itu. Nah, diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak sampai yang luluh lantak, yang sampai hancur begitu. Bahkan hanya beliaulah yang sanggup menerimanya, dan memang kepada beliaulah Al-Quran itu diturunkan. Maka juga menunjukkan betapa dahsyatnya kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Karena itu, mengkaji tentang Al-Quran tidak dapat lepas daripada mengkaji tentang keagungan sang manusia agung yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang tanpa beliau Al-Quran tidak diturunkan, tanpa beliau pula kita tidak dapat menerima, memahami maupun mengamalkan dengan benar isi daripada Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan bulan Ramadan yang akan datang ini dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berselawat kepada sosok yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah lainnya
dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk kita semua. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Namun insyaAllah program ini akan tetap berlanjut sepanjang bulan suci Ramadan. Karena itu, jika ada yang ingin bertanya seputar puasa ataupun yang lainnya, silahkan, kita akan tetap nantikan. Kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.